Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bersama-sama kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Sehingga kalau kita disayang Tuhan, diangkat menjadi bagian dari kerajaan Allah, jadi anaknya, maka mari bersama-sama kita memuji Dia. Bukan hanya lewat pujian pagi ini, tetapi dari sikap hidup kita juga kita mencerminkan pujian yang baik bagi Tuhan. Aku disayang Tuhan, kita pujikan lagu persekutuan. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini biarlah kami menjadi orang-orang yang bukan saja disayang sama Tuhan, tapi kami juga mampu menyayangi dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa, biarlah melalui firman-Mu, kami diajak mengerti dan memahami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Keluaran 38 ayat 21 sampai 31. Keluaran 38 ayat 21 sampai 31, Keluaran 38 ayat 21 sampai 31. Dengarkanlah sabda Tuhan. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab, anak Ahisamah dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua dan kain ungu muda, dari kain kirmizi dan dari linen halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 shikal, ditambah menurut shikal kudus. Perak, persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Sabeka seorang, yaitu setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas disesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 shikal itu, dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 shikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu. Alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala tembok kemah suci, dan segala patok pelataran sekelilingnya. Ibadah itu mahal harganya. Kalau dari bacaan ini, tadi kita lihat ya, untuk membangun sebuah kemah, loh ini belum bait Allah zaman Salomo. Baru kemah aja, begitu besar pengeluarannya. Begitu banyak kekayaan, barang berharga, kemampuan umat yang dipakai untuk membangun kemah. Sebenarnya bukan untuk menghitung harta, tetapi pembacaan tadi itu dilakukan dan diketahui oleh umat agar umat menyadari bahwa ini butuh keterlibatan dan kesungguhan bersama. Karena biayanya tidak sedikit dan ibadah memang sesungguhnya adalah hal yang membutuhkan pengorbanan yang besar. Tetapi itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan
kerelaan Tuhan membuka kesempatan bagi kita. Itu hanya sebagian kecil berkat yang kita kembalikan, bukan punya kita juga sebenarnya. Tuhan kasih ke kita cuma kembalikan, dan kita nggak kembalikan sepenuhnya. Kita cuma kembalikan sebagian dari yang kita pakai untuk sehari. Sehingga melihat itu, kita melihat rupanya ibadah itu betul-betul megah dan indah gitu ya. Semua dana, semua benda berharga dipakai bukan cuma memperindah di bentuknya, tetapi menunjukkan bahwa ketika setiap orang bersatu padu mengorbankan diri, maka akan hadir atau akan tumbuh sesuatu yang sangat baik. Dan persembahan kita buat Tuhan bukan karena Tuhan gila hormat, tetapi persembahan itu adalah bagian kesadaran kita menyadari bahwa ibadah itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan yang memberikan kehidupan itu sendiri. Dalam keterbatasan kita, tetap kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, asal keluar dari hati yang tulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dalam hidup kita. Membangun bait Allah bukan hanya seperti kemarin kita renovasi Karangsembung, bukan. Tetapi membangun bait Allah adalah juga membangun diri kita. Membangun bait Allah secara bukan fisik gitu ya, secara spiritual dan juga secara kualitas dalam hidup jemaat butuh pengorbanan gitu. Jadi butuh kerajinan masing-masing pihak, baik itu hadir dalam mengikuti kegiatan, baik itu juga memberikan diri, mempersembahkan pelayanan kepada Tuhan gitu. Harus ada gitu. Gereja nggak bisa jalan kalau Bapak Ibu Saudara tidak memberikan pelayanan kepada gereja gitu ya. Kalau uang harta sudah diberikan, puji Tuhan, kita sudah memberikan waktu bagi teman-teman untuk berbagi dan menguatkan, puji Tuhan. Nah, sekarang juga jangan lupa pelayanan gitu ya. Dan kita bisa buktikan, termasuk GKI Sindang Laut, kita harus membuktikan sekalipun kita gereja cuma 160 orang, tetapi semangat pelayanannya luar biasa. Jangan jadi alasan bahwa kita karena emang kita dikit ya, guru sekolah minggunya jadi dikit, pemandu pujiannya jadi sedikit, pendoa syafaat di KD-nya jadi dikit. Nggak ada alasan. Kita dapat 160, kita pakai talenta itu. Jangan sampai kita kayak kisah perumpamaan orang yang punya talenta disembunyiin, dimasukin dalam tanah. Dan apa yang terjadi dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus yang bilang, aku punya 1 talenta tapi karena aku nggak tahu mau diapain, daripada hilang lebih aku sembunyikan. Malah di orang yang menyembunyikan talenta itu dibuang dan masuk ke tempat yang ada ratap dan kertak gigi. Jadi kita harus pakai 5 talenta kita pakai semua, 3 talenta pakai semua. Nah, jemaat kita udah sejauh apa? Sudahkah 160-160-nya memberikan yang terbaik? Sudahkah 160-160-nya memberikan pelayanan? Atau masih cuma 1, 2, 3 orang aja? Berarti kita belum maksimal. Mari sama-sama kita pakai kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Mulai dari yang sederhana, mendoakan, kemudian jadi menerima tamu, kemudian bawa persembahan, doa syafaat, jadi liturgos, jadi panitia, jadi pengurus, jadi penatua. Apapun yang bisa kita berikan, kita berikan. Jadi multimedia, itu semua kita berikan. Kita pakai, dan nggak cuma kita, nggak bisa cuma aktif kita doang. Sekeluarga semua harus aktif, seluruh jemaat harus aktif. Selagi masih dapat kesempatan nggak datang 2 kali. Tuhan mampukan kita untuk melayaninya, gerejanya, dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bahwa hidup di gereja itu, di bait Allah, butuh banyak kerjasama. Bukan cuma fisiknya bagus, tetapi juga kehidupan pelayanannya juga harus semangat. Tidak bisa cuma 1-2 orang, harus makin banyak yang terlibat. Tuhan, kami berdoa biarlah jemaat kami ataupun teman-teman kami yang bukan dari Sindang Laut yang mendengarkan Genta Sabda ini juga, jemaatnya juga bisa melayani secara maksimal. Semua orang bisa ambil pelayanan, minimal 1 pelayanan. Dan biarlah kami jadi orang-orang yang juga tak lupa mendoakan kehidupan berjemaat kami. Kami serahkan pelayanan kami, pekerjaan kami, perjuangan kami hari ini hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.